Orang kurang tidur itu kan biasanya orang sibuk, pekerjaannya banyak, tidak sempat ada waktu untuk istirahat, untuk santai. Loh, orang seperti ini tuh loh kan banyak yang membanggakan hidupnya. Jadi dia itu tidak bahagia sebenarnya, tapi toh begitu dia bangga dengan kenyataan dirinya yang tidak bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjut lagi, belajar lagi, ngaji lagi. Malam hari ini kita membahas tokoh yang agak unik, Bertrand Russell. Nah, judul bukunya Conquest of Happiness, penaklukan kebahagiaan. Karena menurut beliau kebahagiaan itu harus ditaklukkan. Ini agak beda ya dengan kemarin-kemarin di beberapa sesi kebahagiaan ada teori bahagia itu tidak usah dicari-cari, tidak usah diusahakan. Cukup kita rasakan bahagia sekarang, ya bahagia. Itu dibantah oleh Russell, apa ya bisa. Kalau kita lagi stres, lagi banyak masalah, lagi kalah, lagi drop, lagi apa, terus disuruh tiba-tiba bahagia, apa ya bisa. Bahagia itu ya tetap diusahakan. Bukan sesuatu yang datang begitu saja. Jadi tidak mungkin orang tiba-tiba saja bisa menghayati hidup sebagai saya bahagia. Maka kata Russell, kebahagiaan tidak bisa dicapai dengan baik oleh mereka yang ingin langsung, mencarinya secara langsung. Ada prosesnya. Ada hal-hal yang harus disingkirkan, ada hal-hal yang harus dihadirkan. Kalau ini belum dipenuhi, sulit kita bahagia. Dan wajar, emosinya manusia itu semua begitu. Bahagia itu kan jenis emosi. Emosi itu pasti karena dorongan sesuatu baik dari dalam diri maupun dari luar diri. Emosi kita itu kan dinamis naik turun karena ada faktor-faktor di dalam diri maupun di luar diri. Bahagia juga begitu. Selalu ada hubungannya dengan dunia di luar diri kita dan dunia di dalam diri kita. Harus diatur, tidak bisa tiba-tiba begitu saja bahagia. Ya kalau untuk ceramah sih gampang. Ayo kita syukuri hidup ini maka kita bahagia. Itu ya enak nek ngomongin ngono. Tapi kalau duitmu habis akhir bulan, tugas banyak, terus kuliah ndak lulus-lulus, terus di kampus dimarahi dosen, di rumah dimarahi orang tua, wis piye meneh. Ndak gampang. Maka kata Russell, bahagia harus ditaklukkan. Mari kita taklukkan kebahagiaan itu. Jadi itu misinya buku ini. Maka beliau menyatakan, demi kebahagiaan, ini umumnya ya, manusia membutuhkan bukan hanya nikmat ini atau nikmat itu, tapi juga perlu harapan, usaha, dan perubahan. Kalau kita ingin bahagia, tidak sekedar karena apa saya bahagia, tapi saya juga harus punya harapan. Kalau kamu hopeless, tidak punya harapan, ya tidak mungkin bahagia. Wah, saya tidak berharap Pak, entah saya masa depan saya nanti gelap, sulit bahagia. Harus tetap punya harapan. Yang kedua, harus ikhtiar. Tidak bisa begitu saja datang. Dan yang ketiga, harus mau berubah. Kenapa harus mau berubah? Lah kalau kita tidak berubah, situasinya tidak akan ganti. Sekarang sedang tidak bahagia, yuk berubah yuk, tidak mau apa? Ya sudah, yuk tidak bahagia terus. Ya tetap harus mau berubah, harus tahu mana yang harus diubah biar saya bahagia. Ikhtiar tadi dalam rangka mengupayakan menemukan apa yang harus diubah. Karena sekarang saya tidak bahagia, besok saya harus bahagia, berarti harus ada yang diubah.
Tapi ikhtiar untuk perubahan tidak ada gunanya kalau kita tidak punya harapan. Jadi kalau kita tidak berharap, opo yo kita mau berikhtiar secara semangat. Kalau kita hopeless kan tidak mau ngapa-ngapain sudah. Jadi kuncinya 3, harapan, upaya, dan berubah. Disitulah nanti kita bisa bahagia. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini kan teorinya gampang-gampang kan? Kita lanjutkan ya. Terus, kita mulai penjelajahan kita untuk memahami apa sih yang membuat tidak bahagia. Nanti banyak sekali, kita urai satu-satu. Yang pertama, ini menarik. Istilahnya Russell, kepribadian Byronic. Byronic ini bukan istilah aneh-aneh sih. Byronic itu nama seorang penyair romantik Inggris. Namanya Lord Byron. Itu puisi-puisinya biasanya cirinya melankolis, dramatis, sedih, sepi. Itu Byron. Nah, individu yang berciri Byron itu individu yang senengannya menyendiri, sukanya merenung. Memang dia milih hidup untuk tidak bahagia, biar bisa punya puisi banyak. Kalau hidupmu ceria, seneng saja kan tidak jadi puisi. Coba kamu patah hati, tiap hari nulis puisi mesti. Jadi ini namanya kepribadian Byronic. Jadi memang secara sengaja milih tidak bahagia. Jadi ini terus disebut kepribadian yang angkuh, pemurung, sinis, pemberontak, kesepian. Itu sengaja seperti ini dia. Biar vitalitas hidupnya terjaga bagi orang-orang ini. Misalnya orang yang sudah terlanjur menegakkan dirinya jadi orang yang kritis misalnya. Tiap hari harus mengkritisi apa saja dan itu berat. Ya tapi ya itu pilihannya. Dia memaksa dirinya untuk begitu terus. Dia memaksa dirinya misalnya, saya adalah master of nyinyir. Wah, tiap hari nyinyir terus. Itu kan berat. Itu membuatmu tidak bahagia. Kamu mewajibkan dirimu untuk sesuatu yang seharusnya tidak begitu. Kamu memilih ketidakbahagiaan sendiri. Ya mungkin demi identitas, mungkin demi nama, mungkin demi apa saja. Yang ini oleh Russell disebut kepribadian Byronic. Orang-orang yang memang pribadinya seperti orang yang anti kebahagiaan. Jadi mereka ini pinginnya ya seperti situasi yang mereka inginkan. Ingin murung terus, ingin kesepian terus. Karena saat kesepian dan murung, Lord Byron ini bisa nulis puisi yang indah-indah. Nah, mungkin kalian pengen niru Laila Majnun. Wah, saya pengen kayak Majnun, Pak. Terus kamu gayamu kemana-mana kayak orang gelandangan kayak itu. Terus dari situ bisa bikin puisi saya, Pak. Ada orang yang kepribadiannya begini. Yang kata Russell, ini orang milih susah. Dan di buku itu disebut jangan deket-deket dengan orang kayak gini, bisa nular. Ya karena kepribadian itu kan bisa menular. Kalau kamu punya teman pemarah, ya kamu mudah marah. Nah, kalau kamu punya teman pemurung, ya kamu mudah murung juga. Jadi berarti apa? Kunci kebahagiaan yang pertama sebenarnya kepribadian. Kalau kepribadianmu memang anti bahagia, sulit kamu bahagia. Orang itu kan kadang-kadang memang yang dipilih yang pahit dengan alasan tertentu. Mungkin biar dikasihani, mungkin biar otentik, mungkin biar disukai orang dan lain sebagainya. Tapi itu menyusahkan dirinya sendiri. Kayak kalian ini misalnya ngaji filsafat berapa hari itu, terus tiap hari memaksa kalau ngomong harus filosofis. Wah, disuruh bahas apa-apa sedikit-dikit filosofis wae. Kamu nyusahi dirimu sendiri ya. Kalau pas bisa filosofis saja. Kalau ndak bisa ya ndak usah.
secukupnya saja, itu lebih nyaman. Jadi ini yang disebut kepribadian Byronic. Kepribadian seperti ini ya sulit untuk bisa bahagia seperti penyair tadi. Kata Russell, kecuali engkau seorang Byronic, engkau akan berusaha menghindar berada di dekat orang-orang yang senang dengan ketidakbahagiaan. Karena sifat negatif mereka mungkin akan menular kepadamu. Ada quote yang menarik tentang kepribadian Byronic itu. Kata Russell begini, orang yang tidak bahagia itu seperti seorang pria yang kurang tidur. Selalu bangga dengan kenyataan. Ini kamu harus mikir memahami quotes ini. Orang kurang tidur itu kan biasanya orang sibuk, pekerjaannya banyak, tidak sempat ada waktu untuk istirahat, untuk santai. Loh, orang seperti ini tuh loh kan banyak yang membanggakan hidupnya. Saya loh orang sibuk, kalau diajak apa-apa, wah sibuk aku. Wah sibuk aku kan ngono. Jadi kayak kurang tidur. Nah, toh begitu itu kan menunjukkan dia tidak bahagia karena capek, karena lelah. Waktu yang lain santai-santai dia tegang, dia kerja. Tapi itu pun dia membanggakan fakta hidupnya, kenyataan hidupnya. Padahal dia lelah. Jadi dia itu tidak bahagia sebenarnya. Tapi toh begitu dia bangga dengan kenyataan dirinya yang tidak bahagia. Nah, jadi orang tidak bahagia itu seperti laki-laki yang kurang tidur. Dia selalu membanggakan kenyataan hidupnya. Padahal yang dia banggakan itu orang lain melihatnya kasihan. Sampean kerja keras mati-matian jungkir balik buat apa? Tidak bahagia. Lu biar saya bahagia, tapi kerjanya sendiri tidak membuat bahagia. Itu pun dia banggakan fakta hidupnya. Nah ini salah satu quote yang berhubungan dengan jenis kepribadian Byron tadi. Kalau kalian ingin bahagia, kalau punya mindset seperti ini harus diubah. Hidupmu tidak santai, tidak nyaman. Meskipun kamu tutup-tutupi dengan ideologi, idealisme macam-macam, kamu kasih alasan, daki-daki, intinya kamu tidak bahagia. Kan itu saja. Kan tidak penting alasan itu. Yang penting kan kamu yang menjalani dan merasakannya. Baik, lanjut ya. Yang kedua, ini juga bikin masalah. Kalian tidak akan bahagia kalau mindsetmu adalah kompetisi, persaingan. Gara-gara persaingan ini kan kalian lupa waktu, bekerja terlalu keras, mengabaikan hal kecil sederhana biar bisa menang. Kalian selalu lirik kiri, lirik kanan, jangan-jangan ada yang lebih hebat dari saya. Jangan-jangan ada yang lebih pintar dari saya. Jangan-jangan ada yang lebih ganteng dari saya. Sudah. Kuliah hari pertama tolah-toleh yang kamu incer, ini yang pintar, lebih pintar dari saya mana ya? Yang lebih ganteng dari saya mana ya? Logikamu selalu logika persaingan. Atau jangan-jangan kamu lihat ini motornya yang lebih mahal dari saya mana ya? Persaingan. Jadi akan berat. Kata Russell, bagi saya hal yang ingin saya peroleh dari uang adalah waktu luang dan rasa aman. Namun apa yang diinginkan oleh manusia modern pada umumnya adalah mendapatkan lebih banyak uang dengan maksud untuk menyombongkan diri, kemegahan, dan lebih menonjol dibandingkan orang-orang yang selama ini setara dengannya. Jadi sebenarnya kita itu kerja secukupnya ya cukup untuk memenuhi hidup kita. Tapi karena logika persaingan tadi, saya harus lebih dari yang lain, saya harus yang paling menonjol, maka kita jadinya habis-habisan. Energi kita terserap ke sana dan hidup kita sangat lelah, capek.
Apa ndak boleh maju kalau gitu? Kalau pengen maju, maju saja. Pengen hebat, hebat saja. Ndak usah pakai mindset perbandingan. Melelahkan. Jadi mindset perbandingan itu apa-apa kamu lihat kiri kanan terus tiap hari. Kan itu melelahkan. Kamu ingin selalu menonjol lebih dari yang lain. Kamu menonjol bagus tapi ndak harus dengan logika kompetisi atau persaingan. Hidupmu akan sangat berat. Kalau mindsetmu ini, kamu tidak bisa tidur tenang. Jadi hidupmu tidak akan nyaman. Oke, nanti ada temenmu dapat pasangan, punya pacar, kamu greges. Waduh, kok saya belum ya? Akhirnya nyari sedapat-dapatnya. Nanti temenmu, jadi capek tiap hari kamu ngeladeni kiri kananmu. Temennya beli motor baru, pakai baju bagus, pakai kamu, kamu ndak tenang tiap hari ke puskesmas nanti. Capek melayani kompetisi atau persaingan. Kata Russell, saya tidak memungkiri bahwa perasaan sukses membuat kita lebih mudah menikmati hidup. Apa yang saya tegaskan adalah kesuksesan hanya bisa menjadi salah satu unsur dalam kebahagiaan. Dan itu terlalu mahal dibeli jika semua unsur lainnya dikorbankan untuk memperolehnya. Sukses iya penting, kita bisa bahagia karena sukses. Tapi jangan segalanya untuk sukses itu. Hidup kita ini banyak sisinya yang lain. Kita masih punya sisi kesehatan, kita masih punya sisi kenyamanan hidup, kita masih punya sisi kebersamaan, kemasyarakatan. Ada banyak sekali dimensi hidup kita. Sukses memang salah satunya. Jangan karena hanya salah satu ini, semua sisi hidup kita korbankan. Ini namanya blunder. Tidak jadi bahagia, malah keteteran terus. Lelah hidup kita dikejar-kejar kompetisi, persaingan. Ya kompetisi itu kan biasanya deket-deket saja, sekeliling saja kan tidak jauh-jauh. Meskipun misalnya Pak Presiden hebat, tapi sampean kan tidak akan berkompetisi dengan Pak Presiden, kompetisinya sama mahasiswa. Makanya kata Russell, dia punya quote yang menarik sekali. Kata dia, seorang pemulung tidak akan berkompetisi dengan jutawan. Karena dia tidak akan iri. Yang dia iri siapa? Pemulung yang lain yang lebih sukses dari dirinya. Kalian mahasiswa itu tidak mungkin iri sama dosen. Irinya sama siapa? Sama sesama mahasiswa. Kompetisinya juga begitu. Itu yang bikin capek. Oke ya. Boleh kalian maju, boleh kalian hebat, boleh kalian luar biasa, tapi jangan ditempuh dengan mindset kompetisi. Ini menarik ya. Kalau di peradaban barat itu kan selalu logiknya ingin progres. Yang itu kadang demi progres ini dia harus paling nomor satu, paling menonjol, paling hebat dari yang lain. Loh hebat tidak apa-apa, tapi kalimat dari yang lain itu akan memberatimu. Oke, jadi yang kedua ini ya, hati-hati dengan cara berpikir kompetisi atau persaingan. Ya kecuali kamu pas lagi lomba, itu beda lagi. Nanti kamu main sepak bola, saya tidak mau kompetisi Pak, berat. Ayo beda lagi. Wah saya kalau perlombaan kayak gini saya khawatir tidak bahagia Pak, tidak apa-apa lah saya ikhlas, ya tidak ngono, itu beda konteks. Ini dalam perjuangan hidup yang real, bukan dalam olahraga. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada lagi penyebab ketidakbahagiaan, itu menarik kalimatnya Russell ya. Boredom and excitement. Boredom itu kebosanan, excitement itu kegembiraan, perasaan gembira yang meluap-luap. Ternyata juga bisa jadi sumber tidak bahagia. Ini ada penjelasannya. Kata Russell begini, yang pertama kebosanan.
bosan itu hanya dimiliki oleh manusia, kata Russell. Hewan tidak mungkin bosan. Hewan itu mungkin kelihatan lesu, mondar-mandir, menguap, tapi mereka bukan bosan. Yang bisa bosan itu emosinya manusia. Ya kalau kamu punya sapi atau kambing, wah kambing saya kok menguap terus, jangan-jangan dia bosan. Enggak, ya dia. Kalau hewan enggak, manusia yang bisa bosan. Jadi bosan ini penyakit yang paling gawat. Karena orang yang bosan itu biasanya ingin sesuatu yang lain dari yang selama ini dia jalankan. Berarti kalau yang selama ini dia menjalankan yang baik-baik, bosan itu kira-kira sekali-sekali nakal itu mungkin enak ya. Kira-kira kalau sekali-sekali usil itu mungkin enak ya. Itu bahayanya kebosanan. Makanya di buku itu Russell menyebut kebosanan itu biasanya dianggap masalah penting bagi kaum moralis, ahli moral. Karena setengah dari dosanya manusia itu disebabkan oleh bosan. Maka kekuatan menahan bosan itu sangat penting untuk kehidupan yang bahagia. Jadi, apa kamu tidak bosan? Wah, itu kan pertanyaan yang paling menohok itu. Kamu kok jadi anak baik terus sekali-sekali mbok nakal gitu. Itu kan kita tertantang rasanya. Iya ya, kayak gimana rasanya? Mesti begitu. Makanya dalam agama itu kita ditekankan sekali bolak-balik dipesan untuk istiqomah. Kenapa begitu? Karena manusia punya rasa bosan. Sesuka apapun kalian dengan sesuatu, kalau itu kalian ulang-ulang terus, pada akhirnya akan bosan. Itu kalau pakai bahasa ilmu neurosains itu, ya hormonnya sudah tidak diproduksi lagi kalau terus-terusan dipakai. Sifatnya hormonal, rasa senang meluap-luap itu ya pada saatnya akan bosan. Mbok kamu misalnya punya pasangan atau punya pacar cantiknya luar biasa. Begitu nembak diterima langsung pacaran. Tahun pertama masih meluap-luap. Tahun kedua mungkin tinggal setengah. Tahun ketiga biasa. Kalau tahun pertama engkaulah segalanya satu-satunya. Tidak ada yang lebih cantik darimu. Tahun kedua banyak juga yang lebih cantik ternyata. Ya, ini kalau di neurosains urusannya hormonal. Makanya yang pacaran jangan lama-lama. Ada fase jenuhnya. Dan itu manusia. Makanya tadi disebut setengah dari dosanya manusia itu karena rasa bosan. Nah, saya lupa pernah baca di mana itu ada yang bilang jangan-jangan Nabi Adam itu bosan di surga. Digoda setan kok ya mau-maunya itu loh. Mbok kamu nyoba ini, pohon itu kan ceritanya begitu. Sampai terus tergoda akhirnya turun ke bumi sudah. Baik. Jadi hati-hati dengan kebosanan, dia akan jadi sumber ketidakbahagiaan. Kalau kalian sudah bosan, itu saatnya berjuang melawan dirimu sendiri. Orang yang bosan pasti tidak bahagia. Kalian yang kuliah, semester awal masih semangat. Biasanya kalau semester 1, 2 itu kelasnya penuh. Begitu 3, 4, 5, mulai. Kelasnya tinggal separuh, 6, 7, 8, lebih sedikit lagi. Nanti mulai ke kampus lagi semester 13, 14. Karena sudah terpaksa mau kena DO. Kenapa begitu? Jenuh. Jadi tantangannya kebaikan itu rasa jenuh. Ternyata kata Russell, kegembiraan juga begitu. Kegembiraan itu kalau berlebih dan berulang, lama-lama juga bosan. Jadi kegembiraan itu kebalikannya rasa bosan sebenarnya. Bosan dan gembira itu kan beda. Tapi kegembiraan ini kalau melampaui batasnya,
atau berulang terus-menerus, maka yang datang juga kebosanan. Kata Russell, gembira dalam waktu tertentu memang bermanfaat, tetapi terlalu sedikit menimbulkan keinginan yang tidak wajar, terlalu banyak capek. Kamu capek kenapa? Saya capek gembira, Pak. Seneng kok saya ini terus-terusan, bosen lah, Pak. Kalau sudah terus-terusan itu tidak ada rasanya sudah. Sepak bola kok menang, besok menang lagi, menang terus, biasa sudah. Ada berita klubmu menang tidak kaget. Yang enak itu kalah terus-terus menang, itu seneng, luar biasa. Iya kan, terus kalah lagi, menang lagi. Jadi tiap kali menang kita pesta. Karena memang selama ini tidak pernah menang. Nah, jadi kegembiraan itu kalau terus-terusan tidak ada rasanya. Buahnya jadi kebosanan. Ini agak tragedi, ternyata gembira juga bisa jadi sumber tidak bahagia. Kalau limitnya sudah terlewati. Dari gembira bisa jatuh pada bosan. Hidup yang tidak dinamis juga bisa jatuh pada rasa bosan. Karena manusia itu punya sifat ingin tahu, ingin mengeksplorasi, menjelajah hal-hal yang baru. Mengulang sesuatu terus-menerus itu pasti bosan. Sebaik apapun perilaku kita, perbuatan kita, kalau diulang-ulang, itu akan melahirkan kebosanan. Cirinya bosan itu biasanya hilang rasa. Rasanya sudah tidak seperti awal-awal dulu. Ya tidak harus dengan pasangan ya. Amal baik saja apa wis. Sholat, tahajud. Belum pernah tahajud Pak saya. Cobaan tahajud. Begitu tahajud, iya Pak, batin saya tenang, rasanya nyaman sholat malam hari. Yo istiqomahlah kira-kira 2-3 bulan. Itu nanti di bulan ketiga gimana rasanya? Sudah biasa Pak, sudah. Itu manusiawi. Makanya dalam agama kita diperintahkan istiqomahlah. Istiqomah itu pertarungan melawan kebosanan. Jadi ya termasuk ngaji-ngaji seperti ini kan jane yang membosankan tuh. Tiap Rebo harus ke sini capek-capek, terus harus mikir, harus itu. Itu saya loh ya. Jadi yo kan yo mboseni to gini terus. Tapi yo gimana lagi, yuk diistiqomahi wong barang apik kan begitu. Kemampuan menaklukkan diri kita sendiri. Jadi inilah penyebabnya tidak bahagia. Cari strategimu sendiri ya untuk bisa mengalahkan kebosanan ini. Karena dia jadi sumbernya ketidakbahagiaanmu. Terus lelah. Wah, ini banyak sekarang yang pakai diksi lelah ya. Lelah saya Pak itu. Lelah apa enggak ngapa-ngapain kok lelah. Yang dimaksud oleh Russell dengan kelelahan di sini, lelah karena pikiran yang tidak stabil dan kecemasan-kecemasan yang tidak perlu. Itu melelahkan. Keraguan-raguan dan kecemasan itu melelahkan. Jadi kalau hidupmu serba ragu itu kan capek. Misalnya, kalian pengen minum saja. Tapi kalau mendadak ragu-ragu, minum enggak ya? Minum enggak ya? Kan terus cuma sekedar pengen minum terus jadi capek. Ini enaknya saya bolos kuliah apa masuk ya? Bolos apa masuk enak? Kamu mikir berjam-jam gitu dok. Kan capek. Mbok yo kalau bolos gitu aja kan selesai. Tapi karena pikiranmu bolak-balik, kecemasan yang tidak perlu, ya sudah kamu hidupmu lelah. Hari ini orang menyebutnya overthinking. Overthinking kan melelahkan. Wong kamu tinggal milih A apa B, gitu aja pikirannya terlalu panjang. Iya atau tidak, iya atau tidak. Terus kamu bolak-balik dengan argumen, kalau ini begini, kalau itu begitu, pada akhirnya yang bulat lagi. Nah, kecemasan dan keraguan itu melelahkan. Banyak kekhawatiran itu bisa dikurangi, kata Russell, kalau kita sadar
Betapa tidak pentingnya hal-hal yang menyebabkan kecemasan. Coba kamu sebut, kamu cemas itu karena apa? Kata Russell, nanti kecemasanmu itu akan terbukti bahwa tidak terlalu penting. Cemas masa depan, ya tidak jelas. Buktinya ada orang yang hebat, masa depannya juga tidak sehebat masa lalunya. Ada orang biasa-biasa, masa depannya luar biasa. Nah, jadi tidak ada yang seperti yang kita bayangkan kecemasan kita. Kamu pasti bisa kok melampauinya, melewatinya. Wong yang lebih sulit saja masalah kamu bisa melewati. Apalagi masalah sesimpel ini. Itu yang dikatakan oleh Russell. Jadi betapa tidak pentingnya kegelisahanmu terhadap hal kecil-kecil yang tidak perlu. Wong cuma milih warung apa angkringan untuk makan malam ini saja kamu mikirnya kayak mau ujian skripsi. Tidak penting. Ya kalau urusannya besar mending. Kadang-kadang kecemasan kita itu hal-hal kecil yang tidak perlu. Itu yang membuat kita lelah. Kata Russell, orang bijak itu memikirkan masalahnya jika ada tujuan dalam melakukannya. Di lain waktu dia memikirkan hal-hal yang lain. Atau kalau sudah malam hari ya dia tidak usah mikir apa-apa, tidur. Itu namanya orang bijaksana. Tahu kapan saya harus mikir, kapan harus tidak usah mikir. Kapan mikir ini, kapan mikir itu. Itulah orang bijaksana. Nah, kata Russell lebih sadis lagi. Salah satu gejala orang gangguan jiwa itu orang yang meyakini bahwa pekerjaan sangat penting dan libur itu mendatangkan masalah. Kuali, kata Russell. Libur juga penting, kerja juga penting, tapi banyak yang cemas. Saya harus kerja keras ini Pak, saya harus mencapai ini, mencapai itu, sampai tidak sempat liburan. Hidupnya lelah. Liburan pun sambil mikir tugas. Liburan sambil mikir masa depan. Diajak healing jalan-jalan, kamu kok tidak ketawa? Masa depanku gimana ya? Mikirnya kadoan, mau ya dinikmati yang ada di depan mata. Jadi merasa bahwa ini kita membuang-buang waktu, ini jalan-jalan kayak gini, yuk pulang yuk, jangan lama-lama yuk. Itu jadi seolah-olah liburan itu sesuatu yang mendatangkan bencana. Ini kata Russell, orang yang mikirnya kayak gini ini agak sakit jiwa. Bukan saya, Russell loh ya. Jadi hidup kita kalau seperti itu jadi lelah. Bahkan kata Russell, kalau saya seorang tenaga medis, saya akan menetapkan libur bagi setiap pasien yang menganggap pekerjaannya penting. Libur saja. Wah ini kalau Russell dokter, kalian mahasiswa datang saja, nanti dikasih surat izin panjang. Suruh istirahat. Orang lelah pasti tidak bahagia. Maka atur strategi biar hidupmu tidak melelahkan. Iya kamu harus beraktivitas, iya kamu harus berkarya, tapi harus ngerti kapan ngeremnya. Jadi ya harus ngaji, ya harus sholat, ya harus kerja, ya harus belajar, ya. Tapi istirahat ya iya. Menikmati hidup ya iya. Nah ini sumbernya kebahagiaan. Lanjut. Tidak bahagia lagi kalau mindsetmu iri. Jadi iri ini sangat parah kata Russell. Ini salah satu nafsu manusia yang paling universal. Di mana-mana banyak orang iri. Nanti ada yang bantah begini. Yang itu dibantah juga oleh Russell. Kalian mungkin sering, Pak saya iri untuk kebaikan kok Pak. Kan kalian begitu. Itu kan ada teman saya hebat sekali. Saya iri ingin seperti dia. Kalau bagi Russell itu bukan iri, ya tertantang saja untuk jadi baik. Iri itu kamu tidak rela orang lain hebat. Kamu tidak rela orang lain sukses.
Kamu tidak rela orang lain uangnya banyak. Kamu tidak rela orang lain bahagia sementara kamu tidak. Itu iri namanya. Tidak apa-apa kan Pak? Saya iri biar saya sekaya dia, sehebat dia. Katanya Russell tidak begitu. Biasanya orang iri itu pikirannya bukan gimana saya sehebat dia, tapi bagaimana dia biar tidak sehebat itu. Jadi hasilnya kata Russell bukan yang sudah kita yang tidak beruntung jadi beruntung, tapi yang ada di pikiran kita gimana caranya dia yang beruntung itu jadi jatuh, jadi tidak beruntung. Itu logikanya orang iri. Biasanya naik satu level lagi terus jadi dengki. Kalau sudah dengki ini sudah agak parah. Karena orang dengki itu inginnya hancurnya orang yang dia dengki. Meskipun aku juga hancur, tidak apa-apa. Aku rusak, tidak apa-apa, asal dia juga rusak. Aku keluar uang banyak, tidak apa-apa, asal dia hancur. Ini orang dengki. Dosaku besar, tidak apa-apa, asal dia hancur. Itu orang dengki. Kalau kata Imam Ghazali, orang dengki itu perilaku syaitonia. Seperti setan. Setan itu kan begitu. Ketika dinas oleh Allah, kamu akan masuk neraka. Tidak apa-apa, saya dilaknat sampai besok. Tidak apa-apa, asal kasih saya waktu untuk menjatuhkan manusia. Untuk ngajak manusia juga sama celakanya kayak saya. Itu mental setan. Saya tahu bikin hoax itu dosa. Biarlah saya berdosa asal hoaxku viral. Itu sama. Itu perilakunya orang dengki. Ini tahun-tahun politik ini kan banyak hoax bertebaran. Berita-berita palsu bertebaran. Itu ya semoga isinya baik-baik. Tapi kalau hoax apa ya mungkin baik-baik. Isinya biasanya menjelek-jelekkan, menjatuhkan, dan lain sebagainya. Jadi kata Russell, iri hati parah. Salah satu penyakit paling parah dalam hidup manusia. Jika kita hanya membandingkan diri kita dengan orang yang telah mencapai atau memiliki lebih dari yang kita miliki, kemungkinan besar kita tidak akan bahagia. Jadi iri itu lanjutannya tadi. Hidup dengan kompetisi, buahnya iri. Kok aku kalah ya? Kok bukan aku saja juaranya ya? Kok selalu sana juara terus? Kita kapan juaranya? Itu terus jadi iri. Baik. Nah, kalau tadi sudah yang membuat tidak bahagia apa, yang membuat bahagia apa. Sekarang kita rangkum ya dari narasi-narasi di buku tadi. Bagaimana sih kemudian kita menaklukkan kebahagiaan itu? Yang pertama, ternyata untuk bisa bahagia, kita harus mampu menghancurkan egoisme dan menganggap diri kita sebagai manusia normal saja. Ini penting menurut saya ya. Menghancurkan egoisme itu yang tadi. Rasa benar, rasa penting, rasa tinggi, rasa hebat. Ini semua ego. Lebih kondusif kita merasa sebagai manusia biasa saja. Iya, saya punya kelebihan tapi ya ada kekurangannya. Iya, saya ngerti bidang ilmu ini tapi banyak bidang ilmu yang lain yang saya tidak bisa. Iya, saya ini manusia yang ada hal-hal yang dikagumi orang, tapi sebenarnya banyak juga dalam diri saya hal-hal yang memprihatinkan. Ini namanya hidup sebagai manusia normal saja. Jadilah manusia biasa saja. Ini lebih membahagiakan. Karena kalau kita mengidentifikasi diri kita dengan ego-ego besar tadi, jangan-jangan lelah hidup kita. Karena identifikasi sesuatu itu kan implikasinya kita harus begitu terus. Misalnya teman-teman mengidentifikasi saya ini Pak, santri Pak, saya ini orang soleh loh Pak. Oh itu kan terus abot kan, kamu kapanpun harus acting sebagai orang soleh. Nanti dengar adzan, wah ke masjid ini. Terus nanti dengar, terus kamu dituntut begitu. Mending ndak usah woro-woro, ndak usah deklarasi, biasa saja.
Yes, kalau mau ke masjid, ke masjid. Kalau mau melakukan kebaikan, lakukan saja. Tidak usah dengan memberi label atribut yang memberatkanmu sendiri. Jadi itu yang disebut kesadaran sebagai manusia biasa saja. Itu akan lebih membahagiakan. Yang kedua, berhentilah bersikap perfeksionis, menipu diri sendiri. Kalau iya, bilang iya. Kalau tidak, bilanglah tidak. Tidak usah perfeksionis. Orang tahu kok semua orang itu ada kurangnya, tidak ada manusia yang sempurna. Kadang-kadang salah sedikit, kadang-kadang khilaf sebentar, manusiawi. Tidak usah menipu diri. Itu akan lebih memberatkan kita. Tidak usah terlalu banyak pakai topeng lagi. Topeng kita sudah banyak dalam hidup ini. Biar tidak lelah. Yang membuat kita lelah itu kan karena kita menipu diri kita sendiri. Misalnya kalau ditanya, ngantuk ndak mas ngaji kayak gini? Ndak pak, saya melek terus. Tapi yo pas ngaji deklak-deklok itu kan yo, kamu berat sendiri, nanti ada temennya lihat malu kan kamu. Coba tadi bilang yo saya kadang-kadang ngantuk pak, itu kan lebih santai. Tapi karena kamu menipu dirimu sendiri, ya berat akhirnya. Jadi konsekuensi yang harus kamu tanggung. Yang ketiga, untuk bisa bahagia, yuk berjuang, bekerja keras mencapai tujuan. Ya, kita harus berikhtiar, berusaha. Sambil tadi ya, ngerti batasnya kapan pasrah. Dan jangan dibiasakan menyalahkan keadaan, mencari kambing hitam. Biasa kok hidup itu ada sukses, ada gagal. Ada lulus, ada tidak lulus, biasa. Ya memang rumusnya hidup begitu. Ada senang, ada susah. Wajar itu sudah. Tidak usah cari kambing hitam, tidak usah menyalahkan keadaan. Nanti tambah berat. Wah ini gara-gara temanku ini tiap malam ngajak begadang saja, tidak lulus mata kuliahku. Lalu kamu sendiri ya mau diajak begadang. Disalahke kancane. Jadi ya sudah lah, kalau sudah begitu ya efeknya memang begitu. Karena kamu begadang tidak lulus, biasa saja. Iya sih pak, berarti besok saya harus lebih baik lagi. Kan begitu saja. Tanpa harus rasa bersalah berkepanjangan, merasa berdosa berkepanjangan. Cukup kamu sesali, kamu perbaiki ke depannya biar lebih bagus. Ini hidup yang lebih membahagiakan. Tidak terlalu bertele-tele, apalagi kamu terus menyangkal, denial, nyari-nyari alasan. Saya itu sebenarnya rajin loh Pak, saya tidak tahu saya kemasukan apa saya semester ini. Nggak usah pakai alasan macam-macam lah, ya sudahlah diterima saja. Ya wajar kok orang itu kadang seneng, kadang susah, kadang gagal, kadang sukses. Asal kita bisa menata diri sehingga terus progres tambah baik, itu sudah luar biasa. Yang keempat, ayo kita minimkan ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan yang tidak perlu. Mari kita sadari kadang-kadang kecemasan kita itu tidak beralasan. Sia-sia saja. Cemas itu kan biasanya tentang yang akan terjadi ke depan. Yang akan terjadi ke depan kita tidak tahu. Biarlah jadi rahasia nanti. Yang penting sekarang kita berikhtiar semampu kita, sebaik yang kita bisa. Itu saja sudah. Jadi hilangkan khawatir ini, khawatir itu. Pak, saya besok kira-kira ada jodohnya enggak ya Pak? Saya kok sampai semester gini rasanya enggak ada yang mau sama saya. Enggak usah dipikir itu. Jodoh di tangan Tuhan sudah. Ya kecuali kamu cuek, enggak ngurusi, ya bisa saja nanti lepas Tuhan, lepas tangan. Jadi kamu sendiri ditawari bolak-balik ya kesuwen mikirnya. Jadi ayolah, tidak usah khawatir. Kamu boleh sekali-sekali kamu tulis ya, kekhawatiranmu yang mencemaskanmu apa. Tulisan wis, khawatir ini, khawatir itu, khawatir ini, khawatir itu.
Sekarang mulai banyak, kemarin saya baca, orang kena gejala penyakit psikosomatis. Jadi kecemasan di pikiran yang mengefek ke sakit fisik beneran. Nah, mungkin lambung lah, mungkin vertigo lah, mungkin apalah, namanya psikosomatis. Jadi kalian jangan terlalu banyak overthinking, jangan terlalu banyak mikir yang aneh-aneh, cemas yang tidak perlu. Nanti jadi penyakit. Jadi ternyata tidak selalu sakit fisik berpengaruh ke jiwa. Sebaliknya sakit jiwa bisa juga berpengaruh ke fisik. Kalian kan kalau sedang stres apa gitu kan rasanya tubuhmu ya lemes, tidak bisa diajak apa-apa, tidak bergairah ngapa-ngapain saja. Itu berarti dari psikis ke fisik. Yang itu jumlahnya tambah banyak. Sekarang psikiater, psikolog itu tambah laris hari ini. Banyak yang stres, banyak yang depresi, tingkat sakit jiwa meningkat, tingkat depresi bahkan tingkat bunuh diri juga tiap tahun meningkat terus. Nah, terus mari kita sadari dalam hidup ini isinya ada yang penting, ada yang tidak terlalu penting. Tidak semuanya harus diutamakan. Kita nikmati saja. Kadang-kadang ada hal sepele, hal tidak penting, ya tidak apa-apa, kita nikmati saja. Itu namanya kita sadari masalah hidup ini ya, tapi juga yang tidak terlalu penting jangan terlalu dipentingkan. Biar tidak terlalu sibuk kita. Biasanya kalau masih muda itu ingin semua masalah dipanggul sendiri. Tidak hanya masalah pribadi, mungkin masalah kampusnya, masalah negaranya, masalah dunia. Apa yang ingin diselesaikan sendiri. Iya, kamu boleh komen kecil-kecil, boleh usul sedikit-sedikit, tapi tidak semuanya harus kamu perjuangkan sendiri. Kamu harus punya prioritas-prioritas, biar hidupmu lebih bahagia. Jadi, kenapa Mas kok belakangan gelisah? Saya mikir peradaban manusia hari ini itu loh Pak. Ya, kalau sudah ngobrol itu diajak ke angkringan, saya ngangkring yuk Mas, tak traktir wis. Daripada kabotan mikir dunia ya. Mikir kuliah saja pontang-panting kamu. Ya nikmati hidupmu. Kamu boleh usul, boleh punya gagasan ini itu, tapi tidak harus semua masalah kamu panggul sendiri. Nah, yang terakhir, cara menaklukkan kebahagiaan adalah jangan biarkan dalam situasi apapun pikiranmu macet, rasionalitasmu tidak jalan. Harus terus hidup akalmu. Jadi ini kuncinya manusia dan kemanusiaan itu kan akalnya yang hidup. Jangan dibiarkan kalian menjalani hidup autopilot. Nah, autopilot itu, loh tiba-tiba sudah seminggu ya. Kok cepet ya, sudah 1 bulan ya. Itu kemungkinan hidupmu autopilot. Jalan seperti biasanya. Yuk mulai agak diseriusi. Putusan demi putusan, langkah demi langkah. Biar tambah baik kualitas diri kita, dan biar kita tambah bahagia. Nah, ini kesimpulan-kesimpulan dari cara menaklukkan kebahagiaan dari bukunya Russell tadi. Normalnya yang dijelaskan tadi.